Ya, halo pemirsa olahraga, senang sekali saya Erza Nabila dapat kembali hadir menjumpai Anda kali dalam Bincang Olahraga. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar isu dunia olahraga, baik itu untuk tingkat nasional maupun internasional, yang juga pasti akan menarik bagi Anda untuk diikuti dan disimak seperti apa sih pembahasannya. Dan pada kesempatan yang luar biasa kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas terkait sistem pembinaan olahraga di daerah yakni di Provinsi DKI Jakarta, yakni sistem POPB. Sudah hadir ada 3 orang narasumber saya yang bersiap untuk mewujudkan POPB menuju Olimpiade 2032. Saya akan perkenalkan kepada Anda satu persatu, tepat di sebelah kiri saya merupakan atlet wushu dari Provinsi DKI Jakarta, pastinya ada Billy Karinada. Halo Billy, kabar baik? Baik. Ya, sini juga levelnya udah bukan cuma level nasional aja pemirsa, tapi juga sudah meraih medali di ajang kejuaraan dunia wushu junior, betul ya? Iya. Yes, dan gak cuma Billy, juga ada Bapak Dr. Tommy Arisudewo selaku pelaksana POPB yang juga merupakan perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta ya Pak Tommy ya. Siap. Kabar baik Pak Tommy? Kabar baik. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Pak ya. Iya. Nah, kalau udah ada atletnya, nggak afdol juga nih kita nanti nggak ngobrol sama pelatihnya, karena juga hadir pelatih dari POPB DKI Jakarta. Sudah ada Ibu Aisyah Arini MPD yang merupakan pelatih dari cabur taekwondo ya? Iya, bener banget. Halo Bu Aisyah, kabar baik? Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah berkenan hadir nih di tengah-tengah kesibukan persiapan PON pasti ya Bu Aisyah ya. Wah, kalau ngomongin beberapa bulan jelang PON nanti akan banyak pembahasan yang akan bisa kita ulas bersama dengan ketiga orang narasumber saya. Sekarang saya mau tanya dulu ke Pak Tommy nih, selaku yang punya ide besar dari POPB. Ini sebenarnya POPB program yang seperti apa sih Pak? Baik. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Baik kepada seluruh pemirsa TVRI di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Program pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini merupakan salah satu program pembinaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sendiri kita mengenal ada 3 program pembinaan. POPB itu atlet di bawah usia 15 tahun. Berikutnya PPOP, pembinaan olahraga prestasi pelajar itu di atas 15 tahun. Dan berikutnya ada PPLM. PPLM itu adalah pembinaan olahraga mahasiswa. Yang artinya bahwa di setiap level atau di setiap jenjang pembinaan ini tentunya kita dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menangani seluruh atlet dengan baik, dengan benar, sesuai dengan program, serta adanya pelatih yang membina atlet tersebut serta didampingi oleh para tenaga ahli. Terkhusus program pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini, Provinsi DKI Jakarta sudah memulainya di tahun 2019. Wah, berarti udah 5 tahun nih ya Pak ya? Betul. Dan target kita adalah Olimpiade 2032. Tentunya target itu bukan mimpi karena banyak hasil yang di luar ekspektasi kita. Jadi atlet-atlet binaan kita di tahun 2019 ini ternyata sudah membawa nama harum Jakarta dan Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini tentunya membina atlet-atlet di bawah usia 15 tahun. Nah, atlet-atlet kita ini salah satunya di samping saya ada Billy. Ini juga ternyata bukan kaleng-kaleng. Ya, atlet kita sudah luar biasa ini di usianya yang sangat muda, sudah mampu menjadi atau mengikuti level kejuaraan dunia junior. Di samping saya ada pelatih, ya ini juga luar biasa, pelatih taekwondo. Beliau ini mantan atlet. Jadi secara pengalaman beliau ini luar biasa, banyak kejuaraan yang telah diikutin. Nanti beliau saja nanti yang mempromosikan dirinya ya. Dan di samping pengalaman sebagai
atlet, beliau ini juga secara pendidikannya strata 2 ya. Jadi seluruh pelatih di POPB profilnya ya seperti Coach Aisyah ini. Jadi secara pengalaman mereka adalah mantan-mantan atlet yang sampai dengan Asian Games, sampai dengan SEA Games. Di samping itu juga mereka memiliki ilmu pengetahuan keolahragaan yang sangat mumpuni. Jadi ketika kita menargetkan POPB ini menuju Olimpiade 2032 itu bukan mimpi, tapi sebuah kenyataan. Dan insya Allah kelak nanti di tahun 2032 tulang punggung Indonesia ada pada atlet Provinsi DKI Jakarta. Amin. Kita nggak bisa tolak juga bahwa DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi sebagai barometer olahraga nasional begitu ya Pak ya. Dan ini juga benar-benar diwujudkan oleh DKI Jakarta dengan membibit atau membidik atlet-atlet dari usia dini untuk bisa difokuskan terhadap dunia olahraga khususnya untuk olahraga prestasi. Sebelum saya bergeser ke Coach Aisyah ataupun ke Billy, saya mau kembali ke Pak Tommy. Jadi ada PPOB, juga ada PPOP. Apa yang membedakan antara kedua program itu? Apakah memang hanya perbedaan untuk kategori usia atau seperti apa? Ya, di pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini sebenarnya kita mengadopsi dari Kanada ya, Long Term Athlete Development. Ini karyanya Dr. Ispan Balyi ya. Di POPB ini tentunya memang kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, tentunya long term athlete development itu lebih kepada bagaimana anak-anak itu suka akan gerak. Setelah dia suka akan gerak, dia akan cinta dengan gerak. Jadi tahapannya adalah memberikan informasi tentang gerak, setelah itu dilakukan berulang-ulang, yang akhirnya ini menjadi habit atau kebiasaan yang menjadi otomatisasi gerak. Nah, di POPB ini sendiri memang sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana pembentukan fisik. Jadi 70% itu adalah pembentukan fisik, 30% adalah bagaimana keterampilannya, kekhususan. Nah, di usia-usia di bawah 15 tahun menurut Ispan Balyi ini adalah mereka diberikan gerakan-gerakan yang multilateral, belum spesifik. Jadi gerakan-gerakan multilateral olahraga dan biarkan mereka memiliki paling tidak 3 cabang keahlian. Oke, 3 cabang keahlian olahraga yang nanti pada akhirnya mengerucut menjadi 1 cabang olahraga. Nah, di POPB itu sendiri adalah desentralisasi. Jadi kan masih usia dini ya tentunya mereka masih sangat ingin merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi mereka bisa bersekolah, bisa bertemu dengan orang tuanya. Jadi desentralisasi. Nah, sekolah mereka nih POPB ini memang tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mereka akan bersekolah di sekolah negeri, Bu. Oke. Jadi kami menyatakan nih kami ingin memberikan virus olahraga tentunya kepada seluruh anak-anak usia di bawah 15 tahun. Jangan takut menjadi atlet di Provinsi DKI Jakarta. Karena apa? Karena dijamin untuk pendidikannya akan bersekolah di sekolah negeri. Betul. Ya, berikutnya juga ketika kesehatannya tentu saja bekerja sama secara mandiri dengan BPJS Kesehatan dan kita disupport penuh oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika atlet-atlet cedera, jangan khawatir. Dinas Kesehatan akan bantu kita dan akan ditangani sampai sembuh atlet tersebut. Betul, ya. sampai pulih benar-benar recovery. Sampai dengan pulih dan sampai dengan bisa kembali menjadi atlet. Nah, jadi kalau POPB seperti itu desentralisasi lebih sifatnya multilateral gerak ya. Namun tetap kita mengarahkan ke spesifik dan kita juga menjaga atlet ini supaya tidak cedera. Oke. Itu PPOB. Berarti untuk PPOP seperti apa? POPB. Dia sudah difokuskan dalam satu tempat. Kalau PPOP itu lebih spesifik
dia ada di Ragunan, Oke. ya, dan Provinsi DKI Jakarta mempunyai fasilitas olahraga terlengkap dan terbaik di Indonesia untuk PPOP-nya. Jadi tentunya atlet-atlet yang ada di PPOP itu sentralisasi, ya, dari mulai latihannya, dari mulai pendidikannya, semua tersentralisasi di Ragunan, Bu. Oh, gitu. Jadi perbedaan sistem, bukan sistem kepelatihan sih, tapi bagaimana kegiatan sehari-hari pengontrolnya seperti itu ya, lebih Betul. kurang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Olahraga masih akan kembali. Kita akan berbincang juga bersama dengan Coach Aisyah serta dengan atlet Wushu DKI Jakarta ada Billy. Namun usai jeda pariwara berikut, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Yes, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Bincang Olahraga, masih membahas terkait PPOB menuju Olimpiade 2032. Kalau tadi sudah banyak berbincang bersama dengan Pak Tommy, kali ini saya mau bergeser dulu ke Coach Aisyah sebelum nanti kita ngobrol sama Billy. Coach Aisyah, ini kan sistemnya berarti desentralisasi. Pelatih tidak punya kendali penuh terhadap atlet karena mereka masih dikembalikan ke rumahnya setiap hari. Ini seperti apa sih kalau seorang dari sudut pandang pelatih melihat seperti itu? Ini cukup unik karena beda dengan kategori-kategori di atasnya sebagai atlet. Nah, kita bekerja sama dengan orang tua untuk masalah dia di rumah seperti itu. Jadi kalau di POPB sendiri sebagai pelatih itu kita seperti segitiga. Segitiganya di sini ada atlet, dibantu dengan pelatih dan dibantu dengan orang tua. Jadi kita bersinergi, kita berkesinambungan gitu loh. Maksudnya kita kolaborasi nih untuk terjadinya prestasi si anak tersebut. Jadi misalkan ada apa-apa pas saat atlet itu latihan, langsung kita calling orang tuanya. Bu, mohon maaf ini anaknya kok lagi begini ya, moodnya kok seperti ini ya, apa ada masalah di sekolah mungkin? Ya itu kan karena bisa kebawa suasana hatinya gitu pada umur saat segini masih belum bisa kontrol emosi juga benar. Jadi dari situ kita punya hubungan yang erat dengan keluarga dan itu tidak boleh dipisahkan. Karena pada masa ini anak butuh orang tua untuk pendampingan di luar latihan dan atlet perlu pelatih untuk membantu mengembangkan prestasinya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya biasa kita dengar kalau udah jadi atlet jauh dari orang tua, hal ini tidak terjadi di POPB ya. Tidak. Jadi orang tua masih punya kontrol penuh juga terhadap anaknya dan mengetahui program pelatihannya seperti apa. Jadi selalu dikomunikasikan gitu kepada orang tua untuk sampai ke program latihannya. Kalau untuk program latihan kita bilang ke anak. Iya, di sini program latihannya itu 70% latihan, 30% bertanding. Nah, karena di masa ini berdasarkan LTAD itu masuk apa tuh LTAD? LTAD ya, long term athlete development. Yang tadi itu. Iya, pengembangan atlet jangka panjang. Nah, di situ kita masuk ke learn to train dan train to train. Ya, pada fase dua fase itu untuk usia 11 sampai 15 tahun, maksudnya di bawah 15 tahun. Ya, di bawah 15 tahun. Nah, di situ kita mengembangkan potensi anak, gerak dasarnya kita kuatkan. Terus sehabis gerak dasar kita kuatkan, keterampilan dasarnya kita sempurnakan. Terus setelah itu juga kita mengajarkan di mana taktis yang praktis. Nah, jadi benar-benar disiapin itu gerakan dasarnya, benar-benar disiapin untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu kita sampaikan ke atlet dan ke orang tua. Jadi sebelum biasanya itu kita kontrak per tahun ya Pak ya. Ya ada tahunan, jadi sebelum memasuki tahun yang baru, di situ kita bilang ke orang tua, kita ada pertemuan oleh orang tua, program kita seperti ini ya. Jadi tolong dibantu anaknya, tolong didampingi anaknya agar kita bisa bareng-bareng. Ya, kita menuju bareng-bareng. Jadi di situ atlet nggak ada di posisi yang atlet ada di posisinya di tengah-tengah. Jadi dia nggak yang kata orang tua aku begini, tapi kata pelatih aku begini, nggak ada gitu. Jadi kita benar-benar sejalan orang tua dan atlet buat kemajuan orang tua dan pelatih maaf buat kemajuan atletnya. Buat kemajuan atletnya sendiri. Oke, jadi komitmen tidak hanya perlu didapat dari seorang atletnya saja, tapi juga dari orang tua yang punya kendali besar untuk melakukan afirmasi ya kepada atlet-atletnya yang masih
usia di bawah 15 tahun, 11 sampai 15 ya Iya. tadi. Oke. Sekarang aku mau ke Billy nih. Billy umurnya berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun, berarti masih SMP ya pasti karena udah 15. Nah, Billy kenapa sih akhirnya memutuskan untuk bergabung ke POPB? Apakah sebelumnya juga memang punya catatan yang cukup baik gitu di dunia olahraga? Billy ini concern di wushu, oke. Pas masuk POPB. Iya, masuk POPB. Pas masuk POPB itu kan kayak semuanya masuk, jadi aku ikut masuk. Terus pas pemilihan akunya masuk, jadi tetap lanjut latihan POPB. Oh, jadi dulu awalnya Iya. ikut seleksi Iya. gitu. Semuanya. Semuanya Disuruh, belum milih iya. wushu. Oh enggak, Mas. Wushu udah masuk Oke. wushu. Terus atlet-atlet wushu diseleksi. Jadi Billy menjadi salah satu yang terpilih gitu ya dari banyaknya atlet yang ikut. Dan udah berapa lama berarti sekarang Billy masuk di POPB DKI Jakarta? Kayaknya dari 2019. Wah, dari 2019 berarti dari umur 8-9 Iya, tahun. Iya, 8-9 tahun. Wah, berarti ini usianya masih sangat cukup belia. 8 tahun tadi disampaikan oleh Coach Aisyah, biasanya 11 tahun ya. Ini udah 8 tahun, konsistensinya luar biasa. Billy emang nggak merasa kesulitan untuk membagi waktu sekolah dan juga berlatih? Karena kan ya 5 tahun bukan waktu yang pendek juga ya. Susah. Oh, terus gimana dong? Lanjutin aja pokoknya latihan. Pokoknya tetap semangat aja latihan. Latihan selama ini di mana? Di Fluid. Latihan di PV. Fluid. Sekolah? Sekolah SMP Tarakanita 2. Ya lumayan lah ya. Tapi keren, kita boleh apresiasi juga untuk Billy dan juga atlet-atlet DKI Jakarta lainnya yang 5 tahun. Dan Billy juga sudah membuktikan bahwa pelatihan ini punya hasil yang juga cukup baik terhadap prestasi. Nggak cuma Billy aja, tapi Indonesia udah meraih medali perunggu di ajang kejuaraan dunia wushu junior pada tahun 2023 ya? 2022 yang berlangsung di Tangerang, dan katanya Billy juga masih akan berangkat untuk kejuaraan dunia lagi ya? Iya, nanti September tanggal 20-an di Brunei. September 20-an nanti 2024, Billy juga akan menjadi salah satu wakil Indonesia untuk berlaga di kejuaraan dunia wushu junior. Mudah-mudahan bisa upgrade medali ya nanti ya Billy ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Kami masih akan kembali namun usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Olahraga, masih bersama dengan 3 orang narasumber dari DKI Jakarta yang membahas terkait POPB menuju Olimpiade 2032. Billy menjadi salah satu bukti nyata dari suksesnya POPB DKI Jakarta untuk harumnya bangsa Indonesia. Mungkin kita juga perlu menggali ada siapa lagi sih memang yang sudah bisa kita lihat menuai hasil dari program POPB ini. Mungkin Pak Tommy nih gilirannya Pak Tommy. 2019 sampai ke 2024 udah 5 tahun berjalan, harusnya kita udah bisa tahu dong siapa-siapa aja memang yang udah punya prestasi di kancah nasional ataupun internasional deh kayaknya sekarang untuk cocok dibahas. Siapa aja sih Pak Tommy? Iya, salah satunya adalah yang kemarin menjadi pembuka gol, 2 gol di AFF U19. Berarti nomor pas lawan punggung 20. Filipina pasti, ya? Iya, lawan Filipina. Semua pemirsa pasti melihatnya ya. Itu Arliansah, pembinaan POPB di tahun 2019. Artinya kita satu letting nih sama Billy nih 2019. Ya, temennya Billy juga ada yang sekarang sudah menuju ke Cina ya Billy ya? Iya. 1 orang ya ada, atas nama Agni. Iya. Ya, sama, ini seangkatannya Billy namun dia lebih dulu sekarang sudah berada di Cina untuk proyeksi PON DKI. Jadi atlet usia 13 tahun DKI Jakarta sudah bermain di PON DKI nanti. Berarti ini PON Aceh Subut kan Pak kita ngomonginnya? Iya. Bukan PON NTB 2028 kan ya? Ya, artinya tadi seperti yang saya bilang, program kita 2032 menuju Olimpiade bukan mimpi karena memang sudah dibina dari sekarang. Jadi terukur ya Pak ya? Melalui sport science ya tadi didukung oleh pelatih yang saya bilang pelatihnya tadi bukan saja mantan atlet ya, juga secara pendidikan dibina di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi
secara keilmuan juga sangat-sangat mumpuni. Nah, oleh karena itu sekali lagi program POPB ini tentunya barangkali ada sponsor ya yang mungkin melihat acara ini, kita butuh sekali kompetisinya. Ya, kompetisinya memang kompetisi tentunya kita mengundang para sponsor yang artinya atlet kita berlatih dengan baik, kita membutuhkan kompetisinya. Jadi memang perlu ada kemitraan dengan para sponsorship untuk adanya kompetisi bagi atlet-atlet binaan POPB ini. Iya. Dan kami juga melalui ruang TPRI ini kami sampaikan kepada seluruh ya anak-anak usia sekolah, usia 15 tahun ke bawah, ayo jadi atlet di Provinsi DKI Jakarta. Ingin punya seragam sebagus ini, mudah caranya. Ikuti program POPB kita. Ya, tentunya dengan seleksi dan semuanya dibuat zona tidak nyaman. Setiap 3 bulan sekali kita ada promosi dan degradasi. Jadi sekali lagi kita Dinas Pemuda dan Olahraga menyebarkan virus olahraga kepada seluruh pelajar di Provinsi DKI Jakarta untuk bergabung di POPB Provinsi DKI Jakarta. Yes. Jangan minder, jangan takut gitu Iya. ya. Segala Jangan sesuatu takut. harus dicoba karena yang menuai hasilnya itu pasti diri kita sendiri. Silakan mulai lakukan hal sekecil mungkin, mulai cari info. Apalagi buat ini mungkin yang lagi nonton orang tua kali ya, anak-anaknya lagi sekolah gitu kan. Kalau misalnya memang anak-anaknya punya potensi yang cukup baik di dunia olahraga, silakan daftarkan ke POPB. Bulan Desember kita selalu mengadakan pembukaan melalui nanti ada dipublish di media sosial kita, di Instagram Dispora ada. Jadi bisa dilihat dan ini terbuka secara umum dan ini sangat kompetitif, semuanya seleksinya itu terukur ya. Jadi hasilnya bisa dilihat, semuanya yang berpotensi silakan untuk daftar. Oke, Desember jadi nih pemirsa, silakan catat waktunya dan juga update terus informasinya dari Dispora DKI Jakarta. Sekarang aku mau ke Coach Aisyah lagi, Coach Aisyah. Kan tadi Coach Aisyah sempat bilang bahwa komparasinya 70% berlatih dan juga 30% bertanding. Jadi bentuk evaluasi seperti apa sih yang akhirnya bisa dilakukan oleh pelatih untuk melihat kompetensi, kemampuan dari teman-teman atletnya? Karena kan 3 bulan sekali ternyata promosi degradasi ya, walaupun kontraknya setahun tadi sempat dibilang. Ya, jadi begini, setiap 3 bulan sekalipun, khususnya di cabang taekwondo, itu kita selalu diadakan tes seperti itu, baik tes teknik, tes fisik maupun dilihat dari maksudnya presensi kehadiran ataupun attitude dan perilaku saat di latihan seperti itu. Nah, untuk 70% latihan ini kita benar-benar dari dasar dulu kita patenin dulu gitu. Gimana cara nendang seperti ini ya kalau untuk di taekwondo sendiri ya. Gimana cara kita fokus aja ke taekwondo kita Coach Aisyah di taekwondo ya. Karena aku nggak akan nanya sepak bola. Oke, sip. Jadi kita di sini tim pelatih memfokuskan anak benar-benar yang nendang dari sini, nendang dari caranya seperti ini, dari cara mudah ke sulit. Jadi sebelum latihan pun juga kita aktivasiin dulu sendi-sendi dan otot untuk siap untuk latihan. Nah itu secara konsisten dan kontinu. Nah, untuk evaluasinya seperti apa? Evaluasinya sendiri dilihat berdasarkan tes. Ya, dan tes keterampilannya itu ada tekniknya. Wah, dari 3 bulan yang lalu kita sudah latih ini keluar nggak ya keluar nggak ya atlet akuinnya itu seperti ini nggak ya, seperti ini nggak ya. Nah itu buat catatan tersendiri bagi pelatih seberapa mampu ini atlet untuk adaptasi atau mengulang apa yang sudah dikerjakan, lalu implementasinya seperti apa? Implementasinya gitu ya? seperti apa? Gitu. Tapi kalau Coach Aisyah sendiri melihat untuk taekwondoin, idealnya sih di usia berapa untuk punya prestasi mumpuni? Prestasi yang emas banget. Iya. Prestasi yang emas banget jelas senior. Ya, karena di POPB ini kan masih basic ya, masih dasar ya. Dan di sini pun atlet benar-benar yang diajarkan semua tendangan itu bisa
Jadi pada saat dia di senior, dia tidak hanya melakukan tendangan yang ini aja pada saat bertanding. Seperti itu. Jadi kualitas geraknya itu oke, terus tendangannya itu kaya. Jadi nggak ya itu tadi Ya, itu nggak aja. mudah dibaca lawan juga nggak mudah ya. dibaca oleh lawan. Jadi mulai dari saat ini gitu. Untuk prestasinya adanya di mana? Nanti di senior. Di tahap senior, di atas 17 tahun. Jadi segala tentunya. sesuatu memang butuh proses ya. Prosesnya itu. Dan benar. POPB menjadi langkah awal Iya. bagi atlet-atlet muda untuk bisa mengetahui sejauh mana potensinya. Buat yang sabar pasti akan bisa menuai hasilnya dengan baik ya di Benar beberapa banget. tahun ke depannya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah berbincang olahraga karena kami masih akan kembali. Namun sesaat lagi usai jeda pada era break. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Olahraga bersama saya Erza Nabila. Juga masih membahas terkait bagaimana pembinaan olahraga usia dini di DKI Jakarta menuju Olimpiade 2032. Bersama 3 orang narasumber saya, ada Billy, atlet junior Wushu DKI Jakarta. Juga ada Pak Tommy, selaku pelaksana dari POPB. Serta ada Coach Aisyah yang merupakan pelatih untuk Taekwondo di POPB DKI Jakarta. Tadi kita udah banyak bahas ya Pak ya, terkait apa sih POPB itu sendiri. Juga bagaimana bentuk sistemnya. Nah, saya kayaknya agak kelupaan di awal. POPB ini fokus pada olahraga apa aja, Pak? Karena tadi Bapak sempat bilang ada sepak bola, wushu, kali terus ada taekwondo. Apakah memang hanya 3 itu saja yang menjadi fokus dari POPB atau seperti apa? Ya, yang POPB ini karena kita proyeksinya di 2032 Olimpiade, maka cabang olahraga yang kita bina adalah cabang-cabang olahraga di Olimpiade. Ada 37 cabang olahraga yang dibina oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tadi dengan sistem desentralisasi tentunya, dan ke-37 cabang olahraga ini dilengkapi oleh pelatih, dilengkapi oleh SC atau pelatih fisik, dokter, psikolog, dan measure. Jadi lengkap kita membina atlet usia dini di bawah usia 15 tahun ini. Dan memang tadi untuk cabang-cabang tertentu usianya dimulai dari ada yang mulai 6 tahun. Salah satunya adalah atlet-atlet senam. Itu dimulai dari usia 6 tahun. Nah, berikutnya nanti sampai jenjang 15 tahun, maka nantinya mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar ke PPOP agar tetap berkelanjutan untuk pembinaannya. Seperti Jadi itu. tetap seleksi lagi ya Pak ya Betul. untuk POP ya? Jadi memang prosesnya selalu tadi kita tidak membuat zona nyaman karena atlet harus fight. Iya betul. Atlet siap bertarung. Nah, oleh karena itu selama ini yang sudah kita lihat atlet-atlet kita berlatih dengan keras, berlatih dengan gigi, maka di pertandingan itu hanya sebagai sebuah sarana evaluasi saja. Mereka menikmati pertandingan sebagai sarana rekreasi karena ketika berlatih sudah sangat sungguh-sungguh. Jadi insya Allah ketika atlet-atlet POPB itu bertanding sudah yakin, saya sudah pasti yakin, oh ini akan juara. Karena apa? Karena latihannya sudah sangat tekun, sudah sangat keras, sudah sangat terukur, dan sudah sangat terprogram. Maka ketika menyaksikan pertandingan, maka pertandingan bagi atlet POPB adalah hanya sebuah rekreasi untuk menikmati hasil dari latihan tadi. Iya, jadi sebenarnya untuk DKI Jakarta ini punya nilai plus sekali yang menjadi privilege atau keuntungan bagi teman-teman atlet, bukan hanya di kelas senior, tapi bahkan di kelas junior dan di usia di bawahnya. Nah, kalau buat Billy sendiri nih, suka dukanya deh selama bergabung di POPB 5 tahun ini. Nggak apa-apa ceritanya Pak Tommy nggak ada kalau misalnya ngomongin kayak berat-beratnya nggak apa-apa. Kita ceritanya ngobrol berdua aja. Kalau suka dapat duit. Dapat uang saku ya Pak ya? Ups gitu. Jadi udah merasakan bagaimana, oh aku ternyata dari olahraga bisa punya penghasilan gitu ya walaupun masih usia dini. Terus latihan, kita latihan kan kayak sebulan 2 kali gitu. Latihan fisik sama ada tes fisik. Sebulan 2 kali? Latihannya di sebulan 2 kali. Oh, oke. Terus tes fisiknya Di UNJ. Iya di UNJ. Jadi benar-benar integrated dengan akademisi juga. Betul, ya Pak ya. Jadi semuanya kita empiris. bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta. Based on data. Oke, selanjutnya.
kadang pas itu pernah kita ke Surabaya juga dibayarin buat tanding. Reot itu. Oh, nah, jadi itu benar-benar salah satu keuntungan banget difasilitasi lah ya oleh pemerintah provinsi untuk teman-teman atletnya bisa terus merasakan mental berkompetisi ya Pak ya. Jadi kalau di DKI Jakarta nggak ada, dicari daerah mana yang lagi menggelar kompetisi dan Billy diberangkatin ke Surabaya. Iya. Dapat seragam juga nih ya? Iya. Wih, sudah kayak atlet nasional loh pemirsa. Jadi ini salah satu benefit yang luar biasa yang didapat oleh atlet-atlet POPB DKI Jakarta. Ada lagi mungkin? Udah itu aja. Nah, sukanya udah, berat-beratnya mungkin ada juga nggak buat seorang Billy nih? Latihannya sering ya? Lumayan. Tes fisiknya harus bangun pagi. Oh. Kan jam 6.30. Harus udah kumpul di UNJ tuh ya? Oke. Udah sih, itu aja. Salah satu bekal seorang atlet harus ya bangun pagi nih ya. Kalau aku abis sholat subuh tidur lagi berat kayaknya jadi atlet. Tapi terus bagi Billy sendiri, ya aku mau ngomong apa jadi lupa kan gara-gara kasih kan ngomongin ini. Dengan hal yang seperti itu, pelatihan juga sudah disiapkan. Billy merasakan banyak manfaatnya dong pasti ya. Dan apa yang Billy lihat ketika bersaing di Surabaya kemarin deh, gitu kan tuh pasti ada atlet-atlet dari daerah lainnya. Ini seperti apa yang Billy lihat? Lebih kayak tandingnya lebih santai. Iya. Karena udah sering juga kan, jadi kayak rasanya lebih enak juga. Nggak terlalu grogi. Gitu. Udah benar-benar kerasa banget buat seorang Billy hadir atau bergabung di POPB ini yang mudah-mudahan juga masih akan terus sampai PPOP nanti ya, siap ya. Semoga sehat terus ya Billy ya, itu sih yang paling penting. Jadi atlet kalau udah ngomongin sama udah kena cedera tuh, aduh pasti sedih banget gitu ya Coach. Ini juga pasti dirasakan oleh Coach Aisyah terhadap atlet-atletnya. Sekarang aku mau ke Coach Aisyah. Nah, untuk usia seperti ini kan pasti akan ada tantangan yang lumayan lah ya bagi seorang pelatih, apalagi untuk melihat emosi dari teman-teman atletnya. Ini seperti apa sih akhirnya yang disiapkan teman-teman pelatih nih? Psikologinya juga bagaimana? Benar. Kalau untuk psikologi yang berat-berat banget, misalkan kita selalu langsung calling ke tim psikolog. Yes. Ya. Kak, maaf ini atlet saya ada keluhan seperti ini, bisa kapan ada waktu untuk konseling bersama. Nah itu, tapi kalau misalkan yang biasa, yang santai-santai aja, apa namanya? Kita di sini sebagai pelatih, kita harus bisa jadi pelatih pada saat latihan. Di luar latihan, di luar latihan kita bisa jadi kakak mereka, kita bisa jadi teman mereka, terus kita bisa jadi mungkin keluarga, bagian dari keluarga mereka juga itu. Jadi yang diterapkan kalau dari kami para pelatih taekwondo itu kenapa? Kan kelihatan dari raut mukanya anak-anak baru mau masuk latihan dia udah kayak ya udah kenapa deh? Iya, kenapa deh? Gitu ya. Ada masalah apa di sekolah? Habis dimarahin guru ya di sekolah ya. Belum ngerjain PR. Belum ngerjain PR ya, disetrap kah? Enggak kan? Enggak ada kayak gitu. Terus kenapa? Iya, aku begini, tadi aku lupa, mungkin aku lupa bawa ini. Mungkin terjadi sesuatu di sekolah atau enggak apa namanya? Dia udah pas datang dia senyum-senyum aja. Kenapa? Punya pacar baru. Si itu ganteng ya, Sanim ya, si itu cakep ya. Oh iya benar. Nah itu kalau dari pelatih sendiri kita coba bonding dengan atlet kita. Jadi dia pun tidak segan gitu untuk cerita masalah apapun yang menimpa atlet kita ke tim pelatih. Karena itu wah kalau ditarik ulur, wah itu merembet ke latihan. Iya, kalau misalkan pasti iya benar, dia lagi ada masalah di luar, terus dia ke latihan dengan tidak mood atau apa, bisa terjadi cedera, sangat bisa. Nah, aku sekarang kembali ke Billy. Nah, Billy merasa seperti apa sih hubungan Billy dengan pelatih? Apakah seperti yang diceritakan Coach Aisyah atau aku agak takut sebenarnya sama pelatih aku gitu? Aku deket banget sama pelatih. Sering kayak abis latihan capek-capek kadang diajak jalan juga. Deket sih, keluarga juga deket. Jadi nggak ada batasan, saya pelatih, kamu atlet, kita nggak boleh kayak gini-gini, enggak ya. Semuanya kekeluargaan yang tujuannya untuk bisa meningkatkan prestasi. Aku mau nanya ini juga ke Billy. Jadi atlet di usia sekolah pasti punya tantangan lebih besar karena banyak dispensasi yang dibutuhkan oleh seorang Billy. Ini seperti apa sih bagi Billy untuk, pasti orang tua sih yang akhirnya ngadep ke sekolah ini gimana? Kalau ada latihan kadang orang tua yang
Tapi sekolah terbuka gitu untuk, oh ya Iya. silahkan. Ya, sekolahnya dukung juga, mau ngebantu juga. Nah, kalau tadi soalnya Pak Tommy kan sempat sebut bahwa teman-teman atlet punya beberapa keuntungan bisa bersekolah di sekolah negeri. Nah, Billy kan tadi kita dengar sekolah di SMP Taranaka Nita 2 yang berarti bukan termasuk sekolah negeri. Nah, ini komunikasi seperti apa yang akhirnya dilakukan oleh dinas Pak untuk teman-teman sekolah? Karena pasti mereka juga ingin anak didiknya bisa masuk sesuai dengan ketentuan yang mereka terapkan. Ya, baik. Ini sudah kejadian dengan temennya Billy, Agni, ya, di mana juga sekolahnya di sekolah swasta. Tapi alhamdulillah kami bisa membangun komunikasi dengan baik dengan sekolah swasta. Artinya sekolah swasta juga memberikan privilege. Tentunya privilege itu juga digunakan dengan baik oleh atlet-atlet kami, ya. Jadi memang secara jam kadang-kadang minta izin. Tapi di lain waktu atlet-atlet kami juga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi secara akademik atlet-atlet kami juga tidak kalah dengan yang bersekolah namun tidak atlet gitu. Jadi seperti itu. Jadi dengan pihak swasta kita komunikasi dengan baik, tentunya di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi program POPB ini memang secara bekerja sama dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya, Dinkes, Betul. Disdik juga ya. Iya. Jadi semuanya memang sudah Bersinergi, dipersiapkan. Iya, bersinergi, sinergi pasti. bersinergi. Dan juga sudah dikomunikasikan ke pihak sekolah karena usia ini kan masih usia SMP, bahkan Betul. usia SD juga sudah tergabung dalam POPB yang ternyata prestasi dari atlet-atletnya yang tergabung di POPB pada dunia pendidikannya juga tidak tertinggal gitu ya. Itu menjadi hal yang juga patut kita apresiasi bersama pemirsa, bagaimana kesuksesan dari POPB menjaga atau memaintain kehidupan dari atlet-atlet usia mudanya. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Olahraga masih akan kembali. Kita kembali jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya, Sobisa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Olahraga dan kita sudah sampai di segmen terakhir pada pembahasan POPB DKI Jakarta menuju Olimpiade 2032. Yang sekarang saya mau tanya ke Coach Aisyah dulu deh sebelum nanti kita ke Billy atau ke Pak Tommy. Coach Aisyah, dengan hadirnya POPB juga bagi atlet usia muda, apa sih harapan bagi Coach Aisyah ke depannya secara jangka panjang? Oke, Selain bisa tampil di Olimpiade Australia 2032 pastinya. Benar. Semoga ini atlet-atlet yang udah benar-benar dipandu dan dibina dari sedari awal itu kedepannya dia menjadi atlet yang nggak hanya menomorsatukan prestasi, tetapi akademik pun juga karena kan susah tuh Kak, gimana dia berprestasi dan juga akademiknya tidak ditinggal. Ya, betul. Nah itu dia sudah punya bekal dari semasa di POPB. Nah, terus dia bisa memanage dirinya sendiri untuk latihan, saya butuh latihan untuk kedepannya untuk jadi seperti apa. Ya. Seperti itu. Ditambah nilai-nilai karakter yang sudah dilatih, yang sudah ditanamkan dari masa dia di POPB. Dan semoga atlet itu nantinya ini jadi kesatuan di dalam satu diri, kedepannya wah makin udah enak banget gitu buat prestasi ke depannya. Udah dari usia dini gitu ya, jadi nggak cuma lomba-lomba aja, tapi juga sekolahnya diutamakan. Tai Shuing aja ratu bulu tangkis dunia, S3 gitu ya kuliahnya, mudah-mudahan juga atlet Indonesia bisa ada seperti itu. Sekarang mau ke Billy. Billy, bersama POPB ke depan harapan seperti apa, dan juga mungkin ada tips buat teman-teman yang lagi nonton. Harapan dulu deh bagi seorang Billy sendiri. Harapan. Bingung juga. Billy pengen untuk terus bisa bertahan di olahraga. Makasih juga mungkin buat POPB. Iya. Ya aku masih mau lanjut sih sampai depan. Masih mau lanjut. Makasih juga dengan hadir POPB ya, yang sudah membantu Billy bisa berkembang sejauh ini. Mudah-mudahan juga prestasinya jauh lebih meningkat ke depannya ya Billy ya. Yang paling penting sehat-sehat terus, jauh dari cedera. Seperti itu. Pak Tommy, dengan POPB, Dispora punya concern yang cukup baik terhadap pembinaan olahraga di usia dini. Jangka panjang seperti apa sih Pak? Ini kan baru 5 tahun pertama, 2032 juga masih lumayan 8 tahun lagi gitu ya. Ya, tentunya POPB DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dispora DKI Jakarta ingin menyiapkan stokis
atlet untuk secara DKI dan secara nasional. Jadi kita ingin tidak ada kekurangan atlet, ya. Kita ingin terus menyiapkan atlet yang tentunya nanti akan membawa harum nama Jakarta dan Indonesia. Jadi sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan atau seluruh usia pelajar, silakan bergabung di POPB DKI Jakarta, ya. Jangan takut jadi atlet Provinsi DKI Jakarta, pendidikan terjamin, ya, kesehatan terjamin, dan kelak kalau mau bekerja akan dibantu. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi akan diperhatikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salam olahraga. Jaya. Aduh telatnya aku ya. Harusnya aku kenal sama Pak Tommy dari dulu berarti usia 10 tahun yang lalu. Oke deh. Jadi semoga lancar terus ya Pak ya untuk program POPB-nya. Coach Aisyah juga pokoknya semoga bisa terwujud target-target bersama dengan anak didiknya seperti apa jangka waktu dekat? Jangka waktu dekat kita karena kemarin sehabis tryout, ya kita evaluasi, meningkatkan lagi dan lanjutin yang teknik yang advance dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, mudah-mudahan pokoknya dilancarkan selalu, semakin banyak lagi atlet-atlet potensial untuk DKI Jakarta di Taekwondo. Juga Billy, semoga bisa terus semangat berlatih, semangat terus ya, siap ya. Siap. Brunei September, mudah-mudahan dapat emas kali ini. Semoga dilancarkan prosesnya dan juga bisa terus membawa harum Indonesia di kancah internasional. Dan pemirsa, itu tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Bincang Olahraga edisi kali ini, membahas terkait bagaimana DKI Jakarta yang fokus dalam pembinaan olahraga usia dini untuk target bukan cuma ngomongin target nasional aja pemirsa, tapi ini udah Olimpiade yang merupakan multi event olahraga terbesar di dunia. Semoga di 2032 nanti kita bisa lihat bagaimana cerahnya Indonesia, bisa lihat berkibarnya merah putih di berbagai nomor pertandingan, berbagai cabang olahraga yang ternyata asal muasalnya dari POPB DKI Jakarta. Terima kasih lagi Billy atas waktunya, terima kasih Pak Tommy juga atas waktunya, terima kasih Coach Aisyah atas waktunya. Salam sehat selalu dan salam juga untuk rekan-rekan semuanya. Dan pemirsa mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erza Nabila pamit undur diri, jaga selalu kesehatan Anda. Jangan lupa untuk terus berolahraga dan sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya.